Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggabungan materi pengetahuan komputer oleh dosen Ziaul Haq Eskom MPD. Dan saya sendiri Siti Aisyah, mahasiswi IAIN Palopo, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, konsep dasar sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, perkembangan dan klarifikasi komputer. Yang ketiga, jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Yang keempat, pengertian alat input, proses dan output. Yang kelima, alat-alat proses komputer. Kemudian, komponen hardware, port-port komputer dan media penyimpanan. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint, aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet dan browsing, aplikasi internet, pemanfaatan email dan jejaring sosial. Kemudian yang terakhir, peranan sistem informasi dalam bisnis. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Konsep dasar. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat. Alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware atau perangkat manusia. Pengertian brainware ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Sejarah komputer. Pada sejarah komputer terdapat 5 generasi. Generasi pertama merupakan generasi komputer yang terkenal dengan bentuknya yang sangat besar, mencapai 500 meter persegi. Generasi kedua merupakan generasi komputer yang mulai menggunakan teknologi transistor yang berdampak pada ukurannya yang semakin kecil. Generasi ketiga merupakan generasi komputer yang sudah menerapkan integrated circuit sehingga bentuknya semakin ringkas dan mampu mengatasi panas berlebih akibat penggunaan transistor. Generasi keempat merupakan generasi yang telah menggunakan teknologi seminduktor sebagai pengembangan dari IC. Generasi kelima merupakan generasi komputer yang telah menerapkan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemudian klarifikasi komputer terbagi menjadi 6. Yang pertama, microcontroller, mikrokomputer, engineering workstation, mini komputer, mainframe, superkomputer. Jenis-jenis komputer dan penggolongannya. Yang pertama ada personal komputer atau PC. PC atau komputer pribadi menunjukkan bahwa komputer tersebut didesain untuk digunakan oleh satu orang, walaupun sebenarnya Mac juga adalah PC. Kebanyakan orang salah kaprah dan merasa bahwa PC adalah sistem yang menjalankan sistem operasi Windows PC. Pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena komputer ini dibangun pada skala yang lebih kecil daripada sistem besar yang digunakan oleh kebanyakan bisnis. Kemudian netbook. Netbook adalah komputer ultra portable yang lebih kecil dari laptop tradisional. Harganya lebih murah dari sebagian besar laptop, namun komponen internal netbook kurang kuat jika dibandingkan dengan laptop. Kemudian PDA atau Personal Digital Assistant adalah komputer yang terintegrasi yang lebih sering menggunakan flash memory daripada hard drive untuk penyimpanan data. Komputer ini biasanya tidak memiliki keyboard, tetapi mengandalkan teknologi layar sentuh untuk input pengguna. PDA biasanya lebih kecil dari sebuah novel standar, sangat ringan dengan daya tahan baterai yang wajar. Kemudian desktop.
PC yang tidak bisa dibawa kemana-mana disebut desktop. Desktop dimaksudkan untuk pemakaian di tempat yang permanen. Kebanyakan desktop menawarkan lebih banyak kekuatan penyimpanan dan fleksibel dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portable. Kemudian laptop. Laptop juga sering disebut dengan istilah notebook. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk, atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive dalam satu paket yang dioperasikan dengan baterai. Kemudian workstation. Tipe lain dari komputer adalah workstation, yaitu desktop yang memiliki prosesor yang lebih kuat, memori tambahan, dan peningkatan kemampuan untuk melakukan beberapa kelompok tugas, misalnya 3D graphics atau pengembangan game. Kemudian server. Server adalah komputer yang telah dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada komputer lain melalui jaringan. Server biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori dan hard drive besar. Kemudian pengertian alat input, output, dan proses. Input. Perangkat input komputer atau perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Kemudian output. Output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatik dan logika yang dilakukan pada data. Pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU atau Central Processing Unit atau unit pengolah pusat. Kemudian alat-alat proses komputer. Yang pertama ada power supply, berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC dan mensuplai tegangan ke perangkat keras komputer seperti motherboard, hard disk, floppy disk, dan CD-ROM. Power supply mempunyai dua jenis, yaitu power supply jenis AT dan power supply jenis ATX. Yang kedua, motherboard adalah komponen yang sangat penting pada komputer yang berfungsi untuk tempat memasang berbagai perangkat komputer seperti RAM prosesor, VGA card, LAN card, dan perangkat yang lain. Motherboard sendiri didukung oleh beberapa chipset yang berfungsi untuk mendukung kinerja komputer. CPU atau prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Komponen ini berfungsi sebagai pengendali proses pada komputer. Satuan dari kecepatan prosesor adalah MHz, sehingga semakin besar nilainya maka semakin cepat akses prosesnya. Kemudian RAM atau memori atau RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data yang bersifat sementara. Artinya, jika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di dalam memori akan dihapus secara otomatis. RAM sangat mempengaruhi kecepatan akses komputer, sehingga semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat pula kecepatan akses pada komputer. Kemudian hard disk merupakan media penyimpanan pada komputer yang bersifat permanen. Hard disk digunakan untuk menyimpan data dan program dengan skala besar. VGA adalah komponen yang berhubungan dengan peralatan pemproses gratis, sehingga semakin bagus VGA-nya maka semakin bagus pula kualitas gambar yang dihasilkan. Sound card berfungsi untuk memproses data berupa suara. Dengan sound card kita bisa memasukkan data berupa suara atau mengeluarkan output berupa suara. Kemudian komponen hardware atau port komponen komputer dan media penyimpanan. Ada mainboard atau motherboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, monitor, VGA card, video card, keyboard, dan mouse. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Fungsi perangkat lunak software adalah memproses data atau instruksi perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer atau user dengan perangkat keras hardware.
Kemudian aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk pengolahan dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja. Fungsi Microsoft Word: membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Mengedit dokumen. Aplikasi MS Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga ekuatin matematika. Kemudian aplikasi data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi atau platform. Kemudian fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Kemudian membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas, konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dan dengan Visual Basic, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian, sarana pembelajaran komputer dan logika, dan lain-lain. Aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis pendidik dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Contohnya yang saya gunakan ini adalah PowerPoint. Kemudian, pemanfaatan aplikasi internet dan browsing. Saat ini, aplikasi internet yang tersedia sudah banyak dan akan terus bertambah. Wiring dengan kemajuan teknologi informasi, aplikasi-aplikasi internet ini kemudian digunakan dalam berbagai bidang seperti akademik, militer, medis dan media massa, periklanan, dan berbagai sektor industri. Contoh aplikasi internet yang sering digunakan, yang pertama, World Wide Web atau WWW. WWW adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua ada email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan mail seperti Yahoo, Gmail, Boleh Mail, dan masih banyak lagi. Kemudian ada mailing list. Mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Newsgroup. Newsgroups adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. Internet Relay Chat. IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Bercakap-cakap di internet dikenal dengan istilah chatting. Kemudian, File Transfer Protocol.
FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari komputer lain. FTP biasanya digunakan untuk download dan upload file. Kemudian browsing. Browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Jadi, kita juga dapat menyimpulkan bahwa berselancar sedang mencari informasi di internet. Informasi yang tersedia tentunya sangat luas dan tersedia dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan email dan jejaring sosial. Email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet. Hanya dengan berbekal laptop, komputer, atau telepon pintar, Anda bisa mengirimkan email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Jaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Istilah jejaring sosial pertama kali diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes pada tahun 1954. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Kemudian peranan sistem informasi dalam bisnis. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah, dari mulai membayar semua tagihan baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PAM, dan lain-lain cukup dengan menggunakan m-banking, dan semua bisa dilakukan secara online. Adapun 6 peran penting teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi, memberikan pengetahuan dan sumber informasi, kemudian manajemen data, sistem informasi manajemen, yang kemudian customer relationship atau manajemen, dan aktivitas bisnis selama 24 jam. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada